Kalau kamu pemanah kidal pasti tahu kompon premium versi Lifehack itu sangat terbatas dibanding yang Lifetime. Nah, kali ini kita bahas salah satu yang terbaik yaitu Hoyt Concept 37 Lifehack. Kembali lagi bersama aku Hana di channel YouTube kesayangan pemanah Indonesia, apalagi kalau bukan Vinet Archery. Oke, untuk pemanah kidal yang serius pengen latihan di target archery, opsi kompon itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau yang satu ini, Hoyt Concept 37 LH. Dan di video ini akan kita bahas kenapa kompon ini layak masuk radar kamu. Oke, kita mulai dengan satu kenyataan yang sering bikin frustasi. Kalau kamu pemanah kidal pasti tahu kompon premium versi Lifehack itu sangat terbatas dibanding yang Lifetime. Nah, kali ini kita bahas salah satu yang terbaik yaitu Hoyt Concept 37 Lifehack. Nah, buat kalian yang belum tahu, brand Hoyt itu nggak usah diragukan lagi reputasinya di kancah internasional. Dan konsep 37 ini dirancang spesifikasi untuk atlet dan pemanah yang ngejar performa maksimal di archery target. Di video kali ini kita bakal bedah spesifikasinya, teknologi di baliknya, sampai siapa sih yang cocok pakai busur ini. Tonton sampai habis ya. Sebelum masuk ke teknisnya, aku mau kasih konteksnya dulu. Konsep 37 ini didesain dengan satu tujuan, stabilitas, konsistensi, dan presisi di setiap shootnya. Ini kompon bukan untuk hunting maupun casual shooting. Ini kompon untuk kompetitif target archery. Dan untuk kompon versi Lifehack ini perlu banget dicatat, karena nggak semua line up kompon premium tersedia versi Lifehack-nya. Kalau kamu aset kidal yang serius mau mengejar kompetisi, kompon seperti konsep 37 ini layak kamu pertimbangkan dengan baik. Oke, kita bakal masuk ke spesifikasinya. Axle to axle dan brace height. Untuk axle to axle atau ATA itu dari ujung sini sampai ujung sini. Dan untuk ATA atau axle to axle konsep ini adalah di 37. Ini ukuran yang sangat cukup panjang untuk kompon kompetitif. Biasanya masih stabilitas dan forgiveness lebih baik dibanding ATA yang lebih kecil. Untuk brace height-nya ada di 7 inch. Angka ini sangat krusial untuk balance antara speed dan forgiveness. Brace height segini cukup forgiving buat archer yang masih tekniknya berkembang, tapi tetap kompetitif buat yang sudah mahir. Untuk bobot kompon ini ada di 4,75 lbs, relatif ringan untuk kompon dengan ATA 37 inch. Gak terlalu membebani tangan kamu saat aiming dengan waktu yang cukup lama. Selanjutnya kita bahas draw length dan draw edge. Draw length range-nya ada di 26 sampai 29 inch. Cukup fleksibel untuk berbagai postur tubuh archer. Untuk draw edge-nya dari 40 lbs sampai 50 lbs. Ini range yang umum dipakai di target kompetisi archery. Cukup presisi tapi masih terkontrol untuk jumlah shoot yang banyak dan presisi. Dan soal kecepatan, konsep X37 ini sampai 330 fps. Untuk kompon target archer ini kecepatan yang sangat solid. Sekarang kita ke bagian yang paling cukup menarik, yaitu cam. Konsep X37 menggunakan desain shock truck riser terbaru dari Hoyt. Fungsinya untuk mengurangi rotasi translator, istilah teknisnya, tapi simpelnya, ini bikin aiming terasa lebih tenang dan stabil. Kalau kamu pernah ngerasain busur goyang saat aiming, nah desain riser ini dirancang untuk meminimalisirkan masalah tersebut. Sekarang kita bahas limb system. Dipadukan dengan sistem limbs yang disebut Hoyt sebagai paling torsionality stable dalam sejarah mereka. Ini klaim besar, tapi artinya limbs ini dirancang untuk menahan twist dan torsi sebaik mungkin, yang berdampak langsung ke kontrol dan grouping yang konsisten bahkan di bawah tekanan kompetisi. SCTR Cam System. Dan yang paling signatur SCTR Cam System ini adalah pengembangan dari dua cam legendaris Hoyt sebelumnya. Ini hasil pengembangan dari dua cam legendaris Hoyt sebelumnya, Cam 1/2 dan HB Cam. Hasilnya draw scale yang smooth dan holding yang nyaman, dan akurasi tinggi yang dioptimalkan khusus untuk kompetitif target archery. Kombinasi shoot throw riser
limb system yang stabil, dan SCTR Cam ini yang bikin konsep X37 terasa lebih berbeda dari kompon bow kebanyakan. Semuanya didesain untuk satu tujuan, konsistensi shoot demi shoot. Jadi gimana rasanya pas di lapangan? Untuk full draw rasanya lebih stabil dan gak ngoyo. Ini efek langsung dari cam SCTR yang menghasilkan kestabilan yang smooth. Jadi kamu gak ngerasa dipaksa nahan beban tarikan di akhir. Aimingnya juga lebih terasa tenang sesuai klaim teknologi Shoot Drop Racer. Minim getaran rotasional yang biasanya bikin set kamu goyang-goyang pas lagi fokus aiming. Dan setelah rilis, grouping anak panahnya tetap konsisten. Bahkan kalau kamu coba di kondisi yang menekan seperti kompetisi. Ini yang bikin busur ini sesuai dengan desainnya. Dibuat untuk menang, bukan cuma untuk dipakai. Jadi siapa sih yang cocok pakai kompon konsep X37LH ini? Yang pertama, jelas buat kalian pemanah kidal yang lagi cari kompon premium. Dan konsep 37 ini pilihan yang terbaik yang tersedia. Kedua, kamu yang fokus di kompetitif target archery, bukan hunting atau casual shooting. Semua teknologi yang ada di busur ini dirancang untuk kompetisi. Ketiga, buat kamu yang sudah punya teknik dasar solid dan mau investasi jangka panjang di equipment yang bisa nemenin kamu di level kompetisi yang lebih tinggi. Jadi, itu dia review lengkap Hoyt konsep 37 Elefant. Dari spesifikasi, teknologi, Shoot Drop Racer, sampai SCTR Cam sistemnya. Kalau video ini bantu kamu, apalagi untuk archer kidal yang kesulitan cari kompon premium, jangan lupa like dan subscribe ya. Mau tahu lebih lanjut atau konsultasi setup yang sesuai dengan kamu, langsung aja DM kita atau langsung kunjungi Peanut Archery. Link dan info lebih lanjut ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.